semacam keputusan. Nah ini kalau kita lihat jejak digitalnya, Pak Prabowo kan pada waktu kampanye pernah janji nggak akan menaikkan pajak, dan katanya sih akan lebih memilih menerapkan pajak yang lebih efisien begitu. Ini kan jadi janji kampanye dari Pak Prabowo. Sementara penerapan kenaikan PPN 12% ini diputuskan di eranya Jokowi. Kalau alasannya menjalankan undang-undang, ya kan bisa juga sebagai presiden dia membatalkan sebuah undang-undang melalui Perpu seperti itu katakanlah. Ya bukankah ada janji kampanye Prabowo bahwa tidak akan menaikkan pajak, bahkan akan membiayai sekolah gratis, perguruan tinggi segala macam, soal makan siang macam-macam itulah. Tetapi kita tahu bahwa ekonomi kita tidak tumbuh. Kita tahu bahwa janji itu di dalam politik ada jarak antara election dan decision. Apa yang dijanjikan ketika eleksi, ketika pemilihan, dan apa yang diputuskan ketika sudah menjabat. Kan itu bisa dipakai juga sebagai diskresi untuk menerapkan prinsip keadilan tuh. Jadi kekakuan kita hari ini seolah-olah apa yang ditanamkan di dalam undang-undang itu yang harus dilakukan tuh. Nggak begitu caranya. Entah keluarin perpu apa segala macam. Yang penting ada alasan rasional dan ada alasan sosial terutama untuk memberi sinyal bahwa ada harapan. Bahwa kendati PPN tidak dinaikkan, tapi rakyat Indonesia percayalah bahwa saya Prabowo Subianto tahu cara untuk menambal APBN yang dibuat rusak oleh pemerintahan sebelumnya karena tidak mampu untuk mengukur hubungan antara pertumbuhan dan keadilan. Yang terjadi adalah development tapi yang uneven, yang tidak adil tuh. Jadi sebetulnya itu intinya tuh, dan rakyat ingin dengar itu. Mungkin dari pesawat terbang ketika pulang ke Indonesia Prabowo mengucapkan itu, lalu ada pers yang mengikuti dia, diberitakan sehingga Prabowo tiba di Bandara Halim nanti semuanya sudah ada tanda-tanda bahwa permintaan rakyat itu sudah dipikirkan bahkan di ketinggian 30.000 feet di atas permukaan laut di pesawat kepresidenan. Itu sebetulnya kira-kira imajinasi yang kita ingin lihat hari-hari ini.